Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, menjelang penetapan dan juga penangkapan para tersangka, tim TPUA kini malah saling sikut, saling menyalahkan. Kita tahu teman-teman, para kelompok pembenci saat ini tengah berada di posisi sulit karena sudah tidak bisa lagi membuktikan berbagai tuduhan-tuduhannya. Dan hal yang menarik teman-teman di sini, orang kepercayaan TPUA malah tiba-tiba menyerang balik Rismon, menyerang baik Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Sepertinya teman-teman, para kelompok pembenci kini sudah mulai terpecah belah, ataukah mungkin memang mereka sudah sadar kesalahannya. Dimana ini teman-teman, seperti pada awalnya mereka mengajukan gugatan itu benar-benar kompak. Satu kata menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Bahkan terbaru ini Subhan juga ikut-ikutan menyerang Wapres Gibran yang menuduh Wapres Gibran menggunakan ijazah palsu atau bukan berijazah di Indonesia. Makin ngaco. Dan alhasil teman-teman, setelah ditetapkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, bahwa ijazah Wapres Gibran ini legal, tim TPUA mulai panik dan saling siku, saling menyalahkan. Bahkan ya yang lebih lucunya, ini lawyernya sendiri mengaku teman-teman, ya ini TPUA sendiri yang mengada-ngada. Dan ini bakal sangat menarik untuk kita simak. Informasinya sudah kajian online siapkan dan pasti mind blowing sekali. Dan ya biar teman-teman lebih informasinya lebih tersampaikan, dan siapa saja sih yang bakal segera ditangkap? Ini saya juga penasaran. Siapa saja yang bakal lebih dulu ditangkap? Apakah Dr. Tifa, Roy Suryo, atau Rismon? Nah, kita simak dulu deh informasi selengkapnya. Acara kemarin yang mengatakan bahwa siapa tahu di belakang nggak ada. Memang kan agak konyol ya bila lembar pengesahan skripsi itu justru di belakang bagian skripsi. Ya, tapi Anda yakin yang Anda lihat, yang Anda pegang itu benar-benar yang asli begitu? Iya, dan pada pertemuan tanggal 15 April kemarin ya. Coba Prof, di UGM ada tidak skripsi tanpa lembar pengesahan penguji? Anda pertanyaan saya tanya. Iya. Di UGM ada berapa cara pengujian seperti itu? Di kehutanan ada berapa cara? Anda tahu, hanya yang mengatakan skripsi. Ada ujian skripsi, ada ujian pendadaran. Begitu? Ada data siapa ujian skripsi, penandatangan ada. Nilainya mungkin di situ jelek. Tapi ketika pendadaran dia mempertekan dengan baik, nilainya bisa menjadi baik dan lulus. Dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu, sekarang pergi lagi ke kementerian, silahkan. Tapi apa kekuatan apa yang dilakukannya? Apa yang dimaksud dengan gugatan ini? Siapa yang menggugat? Harusnya, wahai bangsa Indonesia, ada nggak kalian menggugat? Berapa orang klien kita yang menggugat? Kemudian siapa yang meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu, baik saudara Gibran maupun Joko Widodo? Siapa yang meminta dia untuk jadi saksi ahli? Kami udah jelas melihat ada perkara yang melanggar hukum. Kami nggak bisa sebagai pengacara menjadi pelapor. Mungkin kami tanggalkan dulu sebagai pengacara, baru jadi pelapor. Jadi berporos, kita punya ini dong, pendirian kita berdiri di mana sesuai dengan porsi kita. Kalau dia sebagai ahli, ada nggak surat dari orang yang meminta bahwa bantuan ahli kepada dia?
ijazah maupun bagaimana prestasi politiknya. Sehingga dengan Bloomberg memilih Pak Jokowi ini, secara otomatis banyak media yang memblow up berita ini dan akhirnya si Bloomberg sendiri yang mendapatkan promosi gratis, terutama wilayah Indonesia yang masyarakatnya itu gampang banget tergiring. Tetapi kenapa Pak Jokowi menyetujui? Mungkin ini menjadi langkah besar juga. Pak Jokowi ini juga jadi punya akses internasional dan ini tentunya bukan sembarangan ya. Gimana caranya goal negosiasinya? Nah, trik-trik seperti ini sudah saya rangkum secara lengkap ya di ebook Master of Influence. Ada lebih dari 299 trik psikologi gelap yang tentunya bisa kalian pelajari. Cek link bio sekarang. Hanya karena isu fitnah kemudian nggak percaya dengan UGM ini kan ya sebetulnya ya itu dia sangat disayangkan karena literasi bangsa kita itu kan masih rendah, mudah sekali termakan gorengan tadi ya. Kenapa? Aneh sekali gitu loh, karena buktinya kan sudah banyak dari pihak kampus sendiri sudah mengatakan memang ini lulusan UGM. Kemudian dibandingkan dengan berapa ribu, ratus ribu mungkin ya, atau juta kali ya lulusan UGM yang sudah kita lihat prestasi nyatanya gitu. Masa hanya karena isu fitnah kemudian nggak percaya dengan UGM ini kan ya itu tadi literasi, kemampuan berpikir kritis yang akhirnya tergerus gitu ya, sangat disayangkan. Mungkin ya yang terakhir dari saya tadi kinerja ya, bangsa besar itu diukur dari kinerja nyata dan integritas, bukan selembar ijazah. Ini quote the best lah ini di ending diskusi kita ya pemirsa. Bang Rismon, saya mau tanya, apa yang ditunjukkan Mas Roy tadi yang menyebut Anda memperoleh semua sumber bahan dan data itu dari mana saja? Kredibel, valid, dan bisa dipercaya nggak? Itu kan sumber pertama saya datang ke Fakultas Kehutanan UGM. Saya pegang skripsi penuh itu full ya, mulai dari cover sampai daftar pustaka, dan memang tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait ditandatanganinya skripsi tersebut oleh dosen penguji, memang tidak ada. Kalaupun ada tadi kan udah diakui sendiri, objek ini diambil dari foto. Ya. Kembali lagi persoalannya adalah sesuatu yang jelas non digital diuji secara digital dengan foto yang berbeda-beda, satu di scan, satu di foto. Kembali lagi, tentunya hasilnya sendiri secara rasional aja, yang sederhana pasti akan berbeda objeknya. Makanya paling cari itu adalah lakukan pengujian non digital yang sudah dilakukan oleh Lafor. Sebenarnya saya sendiri gini ya, saya mengharapkan sebenarnya kayak Bang Rismon bisa duduk bareng sama teman-teman Puslafor, karena setahu saya teman-teman Puslafor juga itu di dalamnya bukan polisi Bang, peneliti semua, sarjana kimia, sarjana fisika, dan Lafor kita itu sudah mendapatkan ISO 17025. Tiap periode setiap 6 bulan sekali diakreditasikan baik peralatan maupun orangnya. Ya. Jadi mereka juga tentunya akan mempertanggungjawabkan ini secara profesi, karena kalau sampai ada apa-apa certified ISO-nya bisa dicabut. Khusus kemarin kan sudah problemnya memang belum pernah ketemu. Mungkin kalau ketemu waktu itu memang katanya juga saya nggak tahu juga ya, sempat dihadirkan ulang Lafor, didengar langsung oleh pimpinan Polri, termasuk dari Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan segala macam. Kami nggak dengar langsung, sebenarnya kami juga pengen dengar langsung dari mereka gitu ya, karena tentu juga mereka akan mempertanggungjawabkan itu semua. Nggak mungkin apalagi di perkara yang menarik perhatian. Sekali lagi sesuatu yang digital, non digital diuji secara digital dengan objek cara pengambilan berbeda-beda, kita khawatir juga ini bermasalah. Kedua, sudah diuji loh yang oleh Lafor, seluruh bukti fisik ini baik dari Fakultas Hukum diambil, Fakultas Ekonomi, taruhlah yang kehutanan rekayasa, kan kembali lagi kan ini kan selalu prasangka ya. Jangan-jangan nih ya, terlalu bisa rekayasa dikumpulkan dari fakultas lain, lebih kurang sama modelnya sudah di Lafor. Nanti tinggal kita lihat hasilnya. Itu mungkin sekilas dari saya. Jadi intinya sebenarnya boleh aja. Jokowi harus malu pada diri sendiri. Mereka itu nggak henti-hentinya menyebar fitnah pada Jokowi dan keluarga. Sebenarnya sih fitnah itu dengan segera mudah terbongkar. Tapi lucunya, meski sudah ketahuan berbohong, mereka tetap saja berkukuh dengan fitnah-fitnahnya. Yang terbaru adalah soal Rismon Sianipar. Dia baru saja menyebar kebohongan di sebuah acara debat di iNews Rakyat Bersuara pada 16 September yang lalu. Judul debatnya, "Digugat lagi, Jokowi ada yang backup." Cuplikan debat itu menyebar luas di TikTok. Yang hadir sebagai pembicara menarik. Salah satunya Bambang Tri. Dia itu sudah dipenjara 4 tahun setelah dinyatakan bersalah memfitnah Jokowi. Tapi dalam acara itu dia nampak tak berubah. Dia bahkan bilang keyakinan dia makin kuat bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia percaya ijazah Jokowi itu buatan pasar pramuka. Jadi Anda bisa lihat betapa sudah sedemikian kuatnya imajinasi dia. Tapi yang menurut saya paling menarik adalah Rismon Sianipar. Dia dengan penuh percaya diri bilang bahwa indikasi terkuat bahwa ijazah Jokowi palsu adalah foto di ijazah itu
Jokowi tampil dengan berkacamata. Menurut Rismond, tidak ada satupun universitas di Indonesia sampai saat ini mengizinkan adanya foto berkacamata. Dengan penuh percaya diri, dia bilang ada aturan bahwa tidak boleh ada foto ijazah berkacamata. Ini dilakukan sampai saat ini, katanya. Ini dilakukan di UGM, UI, Brawijaya, USU, ITB, IPB, dan seterusnya. Dia lantas bilang, satu-satunya ijazah yang menampilkan foto orang berkacamata adalah ijazah Jokowi di UGM. Menurut Rismond, sebenarnya semula ada aturan UGM yang menyatakan tidak boleh berkacamata. Tapi UGM kemudian mengubah aturan itu, entah kapan. Menurut Rismond, ketika dia lulus di UGM 1998 dari teknik elektro, ada aturan yang melarang foto berkacamata. Sekarang, aturan UGM sudah berubah. Dalam narasi Rismond, UGM mengubahnya demi Jokowi. Sekarang UGM sudah mengizinkan lulusannya menampilkan foto berkacamata kecuali kacamata hitam. Dengan bercanda, Rismond bilang, kacamata lain boleh. Warna pink, biru terong, hijau tua, kuning pelangi, semua boleh. Yang dilarang cuma kacamata hitam. Menurut Rismond lagi, sebenarnya ada alasan saintifik untuk melarang foto orang berkacamata. Dengan gaya seorang ilmuwan, Rismond mengatakan ada titik kunci otot, ada gradasi warna yang diperlukan untuk identifikasi wajah. Karena itu menurut Rismond, semua perguruan tinggi di Indonesia dari dulu sampai sekarang melarang foto lulusan berkacamata di ijazah. Dia dengan tegas bilang semua. Karena itulah dia berkeras menuduh ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu karena menampilkan foto Jokowi berkacamata. Dia kemudian menyebut rangkaian lain kejanggalan Jokowi. Dia menyebut pertama-tama soal kuliah kerja nyata alias KKN. Jokowi kan menyatakan mengikuti KKN pada 1985 di Boyolali. Ternyata tidak ada dokumen UGM 1985 tentang KKN. Menurut Rismond, tahun 85 itu tidak ada penyelenggaraan KKN di Boyolali. KKN Jokowi fiktif, ujarnya pasti. Begitu juga menurutnya skripsi Jokowi tak memiliki tanda tangan penguji. Gitu pula skripsi itu ditulis dengan menggunakan Times New Roman. Itulah yang disampaikan Rismond dalam acara debat yang penuh caci maki antar pembicara. Saya tidak perlu masuk lagi lah ke soal KKN, soal tanda tangan penguji atau soal tipe huruf Times New Roman. Itu semua sudah dibantah berulang kali. Tapi sekarang saya hanya ingin konsentrasi pada soal kacamata di ijazah S1. Rismond kan dengan sangat percaya diri bilang semua universitas melarang penggunaan kacamata di ijazah. Karena itulah dia menyebut foto Jokowi berkacamata sebagai bukti ijazah Jokowi itu palsu. Pernyataan Rismond ini adalah pernyataan bohong. Tidak benar semua perguruan tinggi di Indonesia melarang penggunaan kacamata dari dulu sampai sekarang. Saya berani mengatakan ini karena foto saya di ijazah S1 adalah foto saya menggunakan kacamata. Dan saya ingat sekali bahwa itu tidak pernah dipersoalkan. Memang saya lulus pada 1988, sementara Jokowi lulus pada 1985. Tapi jelas, foto ijazah saya membantah pernyataan Rismond bahwa semua universitas melarang penggunaan kacamata pada ijazah sejak dulu sampai sekarang. Karena itu saya merasa Rismond memang sekedar omong kosong saja. Saya tidak tahu mengapa dia berusaha menyebarkan kebohongan tentang Jokowi. Tapi yang jelas, dia bersedia menyebarkan kebohongan secara kasat mata tentang Jokowi tanpa sedikit pun merasa malu atau merasa bersalah. Apa yang dilakukan Rismond mengingatkan saya pada teori lama tentang propaganda hitam yang mengatakan kalau kita secara konsisten menyebarkan kebohongan secara berulang-ulang, maka perlahan-lahan orang akan menerimanya sebagai kebenaran. Mungkin sekali Rismond dan kawan-kawannya juga percaya betapapun mereka tahu bahwa itu bohong, kebohongan itu harus terus mereka ulang agar keyakinan masyarakat tentang Jokowi akan berubah dari positif menjadi negatif. Dan kebohongan yang digelontorkan kubu Rismond, Roy Suryo, dan kawan-kawan tentang Jokowi dan keluarga terus berlanjut. Contoh lain adalah tuduhan bahwa Gibran sebenarnya tidak pernah lulus SMA, sehingga sebenarnya tidak layak untuk mengajukan diri sebagai calon wakil presiden pada 2024. Roy Suryo misalnya mengatakan, Gibran dulu sekolah di Santo Yosef Solo, tapi hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun, Gibran kabur ke Singapura. Yang lebih menyeramkannya, Gibran bahkan dikabarkan drop out dari Santo Yosef karena terlibat narkoba. Jadi dia terbukti jadi pengguna narkoba tapi tidak ditangkap karena peran Kapolri sekarang, Listio Sigit.
saya ini juga hoax kelewatan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi selengkapnya terkait ini, jadwal penangkapan dan juga siapa saja tersangka yang akan segera ditangkap oleh kepolisian akibat atau ini buntut tuduhan-tuduhan palsu, informasi-informasi hoax yang terus saja disebar oleh Roy Suryo JF. Saya sebenarnya mendukung teman-teman kalau misalnya memang pengadilan mengatakan ya memutuskan Roy Suryo bersalah, ya jangan ada pihak yang mencoba untuk menghalang-halangi. Karena jangan salah loh teman-teman, mereka Roy Suryo, Rismond, Roy ya Dr. Tifa tidak akan mungkin berani melawan Pak Jokowi kalau tidak mempunyai dukungan atau ya backing yang kuat. Saya rasa ada oknum-oknum intelektual, mungkin elit-elit politik yang sengaja memesan mereka untuk mengorek-ngorek kehidupan Pak Jokowi. Ini tujuannya apa ya? Untuk menurunkan elektabilitas Pak Jokowi. Segitu takutnya teman-teman. Padahal kita tahu Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden, tak punya lagi jabatan, tapi ya pengaruhnya begitu luar biasa. Pak Prabowo juga harus kita akui bisa menjadi seorang presiden karena dukungan penuh dari Pak Jokowi. Dan 2029 nanti bakal makin menarik saat Pak Jokowi ya sudah memutuskan akan mendukung salah satu partai, maka ya partai tersebut tentu bakal mendapatkan dukungan yang juga cukup luas dari masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, setelah nonton video barusan punya pendapat lain gak sih? Tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.